Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syurut La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Sa'id Al-Aslan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa amma syartu tsalitsu fal qabulu. Syarat kalimat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-qabul. Yani ay yaqbala kulla ma iqtadathu hadhihi al-kalimatu biqalbihi wa bilisanihi. Seseorang wajib menerima semua yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dengan hatinya dan juga dengan lisannya. Wa yusaddiqu bil akhbari wa yu'minu bi kulli ma jaa'a 'anillahi. Maka dia wajib membenarkan semua khabar, semua akhbar, dan mengimani semua yang datang dari Allah. An tariqin Nabi al-Mukhtari sallallahu alaihi wasallam, melalui nabinya yang terpilih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqbalu dzalika kullahu, dan dia wajib menerima itu semua. Wala yaruddu minhu syai'an, dan tidak menolaknya sama sekali. Wala yajni ala nususi, dan tidak berbuat jinayah, tidak berbuat kriminal, tidak berbuat kejahatan kepada nas. Nas artinya teks dalil. Tidak berbuat kejahatan kepada teks dalil. Baik teks dalil Al-Quran maupun teks hadis. Bitta'wili, dengan melakukan ta'wil. Ya, ta'wil artinya sarful lafzi ila ma'na al-marjuh. Ya, ta'wil artinya menyimpangkan lafaz kepada makna yang lemah, makna yang marjuh. Seperti misalnya Allah Ta'ala firman, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ala al-arsyistawa. Ar-Rahmanu ala al-arsyistawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ini teksnya istiwa. Istiwa artinya berada di atas sesuatu. Allah Ta'ala berada di atas arsy. Kemudian sebagian orang melakukan takwil. Istiwa di sini artinya istaula, artinya menguasai. Maka dia membelokkan, menyampingkan makna kepada makna yang jauh. Demikian juga sebagian orang belokkan makna aliyat, tangan. Ya, Allah mensifati dirinya punya tangan, namun dibelokkan maknanya menjadi al-quwwah, menjadi kekuatan. Maka ini namanya ta'wil. Bita'wili al-fasidi, dengan ta'wil yang rusak, wa tahrifi, dan juga dengan tahrif. Ya. Tahrif artinya mengubah makna. Ya. Tahrif artinya mengubah, baik berubah makna maupun mengubah lafaz. Tahrif artinya mengubah. Dan ta'wil termasuk tahrif. Ta'wil termasuk tahrif. Hakikatnya ta'wil adalah tahrif. Dan yang diinginkan oleh Allah bukan itu maknanya, namun diubah kepada makna yang lain. Alladzina Allahu anhu, yang perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ta'wil dan perbuatan tahrif. Wa diddul qabuli, dan juga lawan dari qabul adalah ar-raddu, menolak. Fa inna hunaka man ya'lamu ma'na syahadati wa yuqinu bimadluliha. Karena ada orang yang mengetahui makna dari syahadat dan dia yakin dengan kandungannya. Fa ya'ti bi syartil awwali wa bi syartil tsani. Maka orang ini dia sudah memenuhi syarat pertama dan sudah memenuhi syarat yang kedua. Walakinnahu yarudduha kibran wa hasadan. Namun orang tersebut menolak konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kibran, karena sombong, dan hasadan, dan karena hasad. Wa hadhihi halu ulama'il yahudi wan nasara. Inilah keadaan para ulamanya Yahudi dan ulama orang-orang Nasrani. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka.
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab, mereka memahami isi kitab tersebut sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Fa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa. Namun sebagian mereka ada yang diam terhadap kebenaran. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 146. Artinya mereka sudah tahu kebenaran yang terdapat dalam kitab mereka, namun mereka menolak. Mereka sudah tahu bahwasanya akan turun, akan diutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan mereka sudah paham hal tersebut dalam kitab mereka, sebagaimana mereka paham terhadap anak-anak mereka. Mereka sudah sangat paham akan turun Nabi terakhir, namun mereka tidak mau menerimanya. Mereka menolak, mereka tidak qabul, mereka melakukan rad, menolak. Kenapa? Karena kibran, karena sombong dan hasad. Wa yadkhulu fi ar-raddi aidan bi naqdi asy-syart ats-tsalits min syuruti la ilaha illallah. Dan termasuk melakukan rad. Yang ini menggugurkan syarat yang ketiga dari la ilaha illallah. Man ya'taridu ala ba'dil ahkami syar'iyyah, yaitu sebagian orang yang menentang hukum-hukum syar'i. Mereka menolak hukum syar'i, menolak syariat. Au ala ba'di al-hududi wa yarudduha, atau menolak sebagian hukuman had. Ya, menolak sebagian hukuman had. Kalladzina ya'tariduna 'ala al-hadd as-sariqah. Seperti orang-orang yang menolak hukuman had bagi pencuri, yaitu dengan dipotong tangannya. Walladzina ya'tariduna 'ala haddi zina, dan juga sebagian orang yang menolak hukuman had untuk orang yang melakukan zina, yaitu dengan cara dicambuk 100 kali bagi yang ghairu muhsan, dan dengan cara dirajam bagi yang muhsan. Walladzina ya'tariduna 'ala ta'addudiz zawjati, dan juga orang-orang yang menolak dibolehkannya poligami. Wa hadza kulluhu dakhilun fir raddi. Maka ini semua sikap-sikap yang termasuk rad, menolak. Wa adamil qabul li la ilaha illallah, dan termasuk tidak qabul terhadap kalimat la ilaha illallah, terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.